Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian sehat, tetap jaga kesehatan, dan selalu semangat kembali untuk belajar walaupun kalian belajar di rumah. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajar kalian tentang mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan kelas 12 OTKP. Nah, pertemuan kita pertama hari ini mengenai bab 1 tentang ruang lingkup kas kecil. Di mana ruang lingkup kas kecil ini kalian harus mengetahui kompetensi dasarnya, yaitu 3.10 memahami ruang lingkup dana kas kecil, 4.10 mengelompokkan ruang lingkup dana kas kecil. Selanjutnya, materi pokok kita mengenai kas kecil dalam perusahaan. Nah, dalam suatu organisasi atau perusahaan, semua bentuk kegiatannya dapat ditangani oleh seorang pemimpin dan karyawan. Nah, pengawasannya pun juga dapat dilakukan terhadap semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Nah, semakin bertambah atau besarnya aktivitas yang luas, maka kemampuan seorang pemimpin perlu untuk mengawasi dan mengurusi setiap kegiatan atau aktivitas di dalam perusahaan. Maka kebutuhan akan kas kecil pun juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Untuk aktivitas biaya operasional pengeluaran di dalam perusahaan. Oleh karena itu, penting sekali dibentuk unit untuk mengelola kas kecil dalam perusahaan. Di sini kita lihat pengertian kas kecil menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kas adalah tempat menyimpan uang, tempat membayar dan menerima uang, tempat keluar masuknya uang. Lalu secara luas, kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran dan sifatnya rutin dan relatif kecil jumlahnya. Selanjutnya, pengertian kas kecil menurut ahli Wilhelm Wigand bahwa kas kecil adalah dana kas yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dengan jumlah kecil dan masih dapat dikendalikan. Jadi, pengertian kas kecil secara keseluruhan bahwa kas kecil adalah dana khusus yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran operasional yang perlu segera dilakukan dengan jumlah yang relatif kecil. Jadi, kas kecil ini sangat penting untuk perusahaan. Kenapa? Karena untuk membayar biaya pengeluaran operasional yang jumlahnya kecil dengan kebutuhan setiap harinya untuk kas kecil. Lalu selanjutnya adalah tujuan kas kecil. Yang pertama adalah untuk mengatasi masalah yang berkaitan tentang perlengkapan kantor. Yang kedua adalah dapat menghindari adanya cara pembayaran yang tidak ekonomis dan mendadak. Yang ketiga adalah meringankan beban staf di kantor dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dan juga relasi bisnis pimpinan. Lalu yang terakhir, mempercepat aktivitas pimpinan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak direncanakan sebelumnya. Nah, di sini adalah pentingnya kas kecil dalam perusahaan. Nah, kenapa? Karena kas kecil itu adalah dana khusus yang dibentuk oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya kecil atau jumlahnya relatif kecil dalam aktivitas setiap harinya. Contohnya itu untuk dalam pembayaran rekening listrik, biaya keamanan, kebersihan, terus kebutuhan perlengkapan kantor, dan lain sebagainya. Nah, maka dibentuklah nih tiga alasan ini pentingnya kas kecil dalam perusahaan. Apa aja sih? Yang pertama adalah efektif dan efisien, yang kedua adalah pengendalian intern, yang ketiga adalah membantu kasir umum dalam mengelola pengeluaran biaya. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu efektif dan efisien. Contohnya, jika perusahaan membuat lembar cek untuk setiap pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, maka akan banyak sekali lembaran cek yang digunakan.
Nah, hal tersebut tuh merupakan bentuk pemborosan dan harus kita hindari untuk kegiatan keuangan dalam perusahaan. Kenapa? Karena di dalam kas kecil ini, jika kita mengeluarkan biaya operasional, tidak perlu atau tidak butuh dengan adanya satu lembar cek, karena itu merupakan sifatnya tidak efektif ya. Jadi karena ini kita untuk melihat efektif dan efisiennya, kita hanya untuk mencatat saja atau dibuat note untuk pengeluaran biaya-biaya yang jumlahnya kecil, maka tidak usah butuh untuk selembaran cek. Karena selembaran cek itu merupakan untuk biaya pengeluaran yang jumlahnya besar. Lalu yang selanjutnya adalah pengendalian intern. Nah, pengendalian intern ini merupakan seseorang yang memiliki sifat atau keahlian kompeten untuk mengelola dana dalam suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu harus mempunyai seorang ahli nih yang bisa mengelola dana di perusahaannya tersebut. Lalu yang terakhir adalah membantu kasir umum dalam mengelola pengeluaran biaya. Selanjutnya, karakteristik kas kecil. Yang pertama adalah kas kecil jumlahnya dibatasi, karena besarnya kas kecil tidak kurang dari jumlah yang ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan. Lalu yang kedua adalah kas kecil berfungsi untuk membiayai transaksi-transaksi perusahaan yang jumlahnya kecil dan bersifat rutin setiap harinya. Lalu yang ketiga adalah kas kecil disimpan di tempat khusus seperti cashbox atau dalam sebuah amplop. Lalu yang terakhir, kas kecil dipegang oleh petugas keuangan atau bagian administrasi keuangan. Selanjutnya, fungsi-fungsi berkaitan dengan kas kecil. Yang pertama adalah fungsi kas, yaitu untuk mengisi cek, meminta otorisasi terhadap cek, menyerahkan kepada pemegang cek ketika proses pembentukan dan pengisian kas kecil. Lalu fungsi akuntansi. Nah, di sini pemegang kas kecil bertanggung jawab melakukan pencatatan pengeluaran, transaksi kas, pengisian kembali kas kecil, dan pembuatan bukti kas kecil. Lalu fungsi pemegang dana kas kecil. Nah, di sini pemegang dana kas kecil bertanggung jawab dalam melakukan penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil, serta permintaan untuk pengisian kembali dana kas kecil. Lalu selanjutnya fungsi pembayaran tunai. Nah, fungsi ini memerlukan pembayaran tunai, artinya bertanggung jawab dalam aktivitas kas kecil, kemudian bertanggung jawab pemakaian kas kecil. Lalu yang terakhir adalah fungsi pemeriksaan intern, di mana fungsi ini bertanggung jawab dalam menghitung dana kas kecil secara rutin dan periodik. Nah, di sini adalah sumber-sumber dana kas kecil, yaitu dari penjualan atau emisi saham, adanya penambahan modal dari pemilik perusahaan, lalu ada dari hasil penjualan investasi jangka panjang seperti investasi aset, baik aset tetap berwujud maupun tidak berwujud, lalu adanya pengeluaran surat tanda bukti utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, lalu adanya penerimaan kas dari biaya sewa, penerimaan kas dari bunga dan dividen atau pendapatan, lalu yang terakhir adalah laba dari operasional perusahaan. Nah, dari presentasi hari ini disimpulkan bahwa kas kecil adalah suatu dana yang diperlukan dalam kebutuhan perusahaan untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Sekian, terima kasih presentasi untuk hari ini. Semoga kalian yang mendengar dan menonton video ini bermanfaat untuk kalian, dan kalian harus tetap jaga kesehatan dan semangat belajar terus ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.